Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi islahi ma'isatina linail sa'adah wa ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat di Masjid As-Sakinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, mari bersama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk orang-orang yang sukses dalam melaksanakan aktivitas, termasuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebentar lagi bangsa Indonesia, umat Islam berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Kita punya jamaah. Boleh jadi ada yang berangkat tahun ini, punya tetangga, punya saudara atau diri kita masing-masing yang dapat kesempatan oleh Allah diundang menunaikan ibadah haji. Nabi menyatakan dalam sabdanya, al-hujjaj wal ummar waqdullah. Orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang melaksanakan ibadah umrah, itu adalah waqdullah, taat Allah. Kalau tahun ini kita dapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, jadilah kita tamu yang baik, tamu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ilustrasi, kalau suatu ketika ada orang yang berkunjung, berdatang ke rumah kita, bertamu, tidak sopan, kita pasti akan marah. Dengan halnya jika tahun ini Allah amanahkan, Allah izinkan kita bisa berangkat haji, masya Allah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tamu, berperilakulah kita sebagai tamu yang baik. Kita luruskan niat kita karena Allah, karena Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah. Sehingga Nabi menyatakan parameter kesuksesan ibadah haji adalah memperoleh haji yang mabrur. Sampai-sampai Nabi menyatakan orang yang memperoleh haji mabrur tidak ada ganjarannya kecuali adalah surga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tidak ada ganjaran untuk orang yang haji mabrur kecuali surga, yang tentunya memperoleh kesuksesan, memperoleh haji mabrur. Tidak hanya kita baik dalam manasik haji, dalam manasik umrohnya di sana,
tapi disebutkan dalam berbagai hadis. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq pun menyatakan, lihat nanti kalau mereka sudah ada di tanah suci, apakah berubah sikapnya? Apakah ibadahnya semakin meningkat dengan sholat berjamaahnya? Apakah tutur katanya baik? Apakah dia menyapa orang-orang tetangga-tetangganya? Apakah dia mau memberikan makanan? Inilah kriteria dalam haji mabrur yang disebutkan tibul kalam. Apakah setelah nanti kita melaksanakan ibadah haji, perkataan kita jaga. Hifdzul lisan, menjaga lisan kita. Kalau sampai perkataan kita menyakiti orang lain, maka Nabi menyatakan, auliyasmu, lebih baik kita diam, karena boleh jadi tidak menyakiti orang lain. Tahun ini, tahun 2025, berdasarkan catatan Kementerian Agama, alhamdulillah yang berangkat ibadah haji kurang lebih 221.000 jamaah haji. Ada haji reguler, ada haji khusus, dan lain sebagainya. Yang di total adalah 221.000 jamaah. Kita doakan mudah-mudahan jamaah haji Indonesia, jamaah kita atau diri kita semuanya, mudah-mudahan ketika berangkat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam proses administrasi, proses imigrasi, proses manasik hajinya, termasuk umrah, karena haji Indonesia menggunakan haji tamattu, yaitu melaksanakan umrah terlebih dahulu baru melaksanakan ibadah haji. Ketika sampai Madinah, maka mikot umrah adalah di Masjid Bir Ali atau Abyar Ali, kalau dulu disebut dengan Zulhulaifah. Jarak antara Zulhulaifah, Masjid Bir Ali sampai Masjidil Haram dalam catatan boleh jadi hampir 431 km. Laksanakanlah, dimulai dengan niat labbaik Allahumma umrah, ya Allah, saya penuhi panggilanmu untuk umrah. Sebelumnya dengan mandi sunnah dan seterusnya, bahkan sholat sunnah di Masjid Abyar Ali atau di Bir Ali sambil bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lalu perjalanan terus bertalbiyah sampailah yang kemudian sampai Masjidil Haram, baca doa sampai ke tanah suci. Allahumma ada haramuka wa amnuka faharrim lahmi wa dami wa basari ala nar wa aminni min adabi yawma tub'asu ibadah waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atik. Udah sampai ke daerah yang disebut yang kota suci, itu Makkahul Mukarramah, berdoa agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan dalam sebuah negara dan lain sebagainya. Maka berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Masuklah, ketika masuk ke Masjidil Haram maka disunahkan kita membaca doa masuk Masjidil Haram, Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Doa melihat Ka'bah, Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzabahu mimman hajjahu aw kamarahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra. Dan terus
mulailah tawaf dari diawali dengan melalui yaitu Hajar Aswad. Dengan Hajar Aswad membaca Bismillah Wallahu Akbar, kemudian terus baca doa melewati yang maqam Ibrahim, di antaranya Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Terus berdoa berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan seterusnya sampai baca salawat wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma imanan bika, seterusnya sampai ke arah yaitu miqat yamani, berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Yang kemudian ayahanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, putaran sampai kepada Hajar Aswad satu, dan putar lagi sampai nanti dari Hajar Aswad di akhir dari Hajar Aswad itu satu putaran, kemudian putaran kedua, putaran ketiga, keempat, kelima, tujuh, selesai itu maka itibaknya yang biasanya bahunya terlihat di sebelah kanan ditutup, yang kemudian kita sholat di belakang maqam Ibrahim yang disunahkan, yang ternyata baca surah setelah Al-Fatihah itu Al-Kafirun, setelah Al-Kafirun surah Al-Ikhlas, setelah selesai berdoa disunahkan minum air zam-zam. Jamaah haji, jamaah umrah berdoa ada 3 yang kita minta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ketika kita minum air zam-zam, mudah-mudahan dikasih ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, rizki yang luas, wa sifaan min kulli da'in, dan kesembuhan yang maha dahsyat, wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lalu mulailah menuju mas'ah. Bismillah innas safa wal marwata min syairas, terus berdoa sampai dari sofa berdoa. Setelah berdoa kemudian terus ketika lewatlah yang nampi lampu hijau Rabbik fir warham wa takarram wa tazawwad, sampai akhirnya sampai Marwah. Sampai Marwah hitungan 1, dari Marwah ke sofa yaitu 2, dan nanti di awal dari sofa sampai bukit Marwah, itulah yang disebut sampai 7 kali sa'i. Ala kulli hal, dalam Al-Qur'an disebutkan inna safa wal marwata min sa'irillah, min sa'irillah. Inilah yang memberi gambaran jamaah haji ketika selesai yang namanya setelah tawaf, sa'i, kemudian tahallul, selesailah umrah, menunggu waktu yang maha dahsyat yaitu waktu haji, itu tanggal 8 Zulhijjah. Ada yang langsung berangkat tarwiyah mabit timina, itu sholatnya di kosan, tapi ada juga yang langsung Arafah, Muzdalifah, Mina, yang kemudian Al-Husna, kemudian melempar Jumratul Aqabah, kemudian tahallul awal, kemudian nanti setelah selesai baru tawaf ifadah, selesailah nanti sa'i, kemudian tahallul sani. Inilah yang disebut adalah manasikul haji. Manasik adalah runtutan kita melaksanakan ibadah haji, apalagi ketika kita beribadah sambil menunggu waktu umrah. Kita sholat di Madinah, sholat di Nabawi, yang Nabi menyatakan pahalanya maha dahsyat. Sholat 1 waktu 1000 kali, apalagi sholat di Masjidil Haram 100.000 kali, masya Allah. Apalagi kalau kita sholat 2 rakaat di Masjid Quba seperti umrah. Tapi yang perlu kita ingat, kita diam di sana. Pertanyaan kemudian setelah nanti ibadah, apakah kita berjamaahnya
baik atau tidak. Wajar kalau dalam Al-Quran disebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan ibadah haji dan umrah lillah karena Allah. Bayangkan ayahanda jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan salat, berkurban pun karena Allah. Fasolli li rabbika wanhar, salatlah, berkurbanlah li rabbika karena Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan berkurban juga li rabbika karena Tuhanmu. Wajar Allah menegaskan dalam surah Al-Hajj, ternyata jamaah Masjid As-Sakinah, saat kita beribadah kurban, yang diterima itu ternyata bukan kambingnya, bukan ontanya, bukan sapinya, bukan darahnya, bukan yang namanya dagingnya yang dibagi-bagi, tapi yang sampai adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanaluha luhumuha wala dima'uha wala yanalu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala luhum, daging yang kamu bagikan, dima'uha, darah yang dicucurkan ke muka bumi, tapi yang sampai walaki yanalu taqwa minkum, tapi yang sampai adalah derajat ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau di dalam berbagai kitab, di antaranya di dalam kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman, ketika mengenai tafsir surah Al-Baqarah ayat 197, beliau menyatakan apa yang dimaksud dengan haji mabrur. Ternyata disebutkan al-hajjul mabrur wa huwa alladhi la rafasa fihi wa la fusuqa. Jadi yang termasuk haji mabrur itu orang yang enggak berkata-kata yang kotor, baik di tanah suci maupun di tanah air. Timbul kalau perkataan kita enak, teduh keberadaan kita nikmat. Wa ifsahus salam, kita mengucapkan salam. Bahkan ma'amun ta'am, memberi makan pada fakir miskin, sehingga keberadaan kita inilah yang mudah-mudahan yang dianggap sukses parameternya adalah memperoleh haji mabrur. Karena mabrur adalah al-birru, bakti kita kepada orang tua kita. Apakah setelah kita pergi haji kita semakin sayang, kita semakin bakti sama bapak ibu kita? Kalau kita semakin bakti sama bapak kita, berarti kita termasuk kriteria haji yang mabrur. Tapi kalau setelah ibadah haji kita tidak bakti sama orang tua kita, tak berarti kita termasuk tidak dianggap haji yang mabrur. Maka hadirin rahimakumullah, wa huwa alladzi la rafasa fihi wa la fusuqa, yang tidak dia termasuk berkata-kata yang kotor, termasuk usuk. Sehingga sebagai penutup khutbah kali ini, mari kita simak pendapat Dr. Ali Jum'ah, Maftan Mufti dan Mesir, dalam kitab Fatawa Al-Hajj. Beliau menyatakan haji mabrur adalah haji yang diterima, yang tidak diikuti oleh kemaksiatan setelahnya. Al-hajjul mabrur huwa al-maqbul, adalah ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi la yu'aqibuhu ma'siyah, yang setelahnya mereka tidak melaksanakan maksiat. Bahkan dipertegas lagi dalam berbagai kitab, wa husnul khuluq, dan baik akhlaknya. Mudah-mudahan kita doakan jamaah haji yang berangkat tahun ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala memperoleh haji yang mabrur, dan kita yang belum berangkat haji mudah-mudahan kita berkita untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah wa Arafah warzuqna al-hajj al-mabrur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin, wal 'aqibatul muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafir himmati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata was sada'ida wal mihan ma dhahara minha ma batan fi baladina hadha Indonesia khassa wa min buldan muslimin 'amma innaka la kulli shay'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi